Di awal cerita kita diperkenalkan dengan sosok Amadeo, seorang bocah laki-laki pemalu, penakut, yang hidupnya nggak punya arah masa depan yang jelas. Sehari-hari kesibukannya cuma bekerja di bar tua di sebuah kota kecil. Suatu ketika bar tempatnya bekerja dikunjungi seorang bocah perempuan. Karena terpukau dengan kecantikannya, Amadeo pun pamer kemampuan di atas meja football. Sayang, baru sebentar nunjukin skill untuk memikat hati Laura, gerombolan Bokem alias bocah kematian yang dipimpin oleh Grosso tiba-tiba datang dan langsung bikin rusuh di bar. Gak cuma ngerusuh, dia juga nantangin Amadeo untuk duel permainan football karena Grosso dengar dari warga kalau Amadeo orang paling jago di kota itu. Awalnya Amadeo gak niat sama sekali tuh ngelawan Grosso, bahkan dia ogah-ogahan ngadepin Bokem satu ini. Tapi karena kesal sama kesombongan Grosso, Amadeo pun akhirnya serius dan memenangkan pertandingan tersebut. Kemenangan Amadeo pun langsung disambut hangat oleh pengunjung bar. Hal itu tentu saja membuat Grosso murka, bahkan ia mengutuk kekalahannya di depan patung pendiri kota. Di momen itu, apa yang dilakukan Grosso dilihat oleh sesosok pria misterius yang nampak tertarik padanya. Nene, así que a vos no te gusta perder? Beberapa tahun berlalu, kini Amadeo sudah beranjak dewasa. Meski umurnya terus bertambah, ia masih saja menjadi pelayan bar dan fokus ke permainan footballnya. Berbeda dengan Laura yang fokus pada pendidikannya. Bahkan demi mengejar mimpi sebagai seniman, ia memutuskan untuk pindah ke kota lain. Tentu saja hal itu membuat Amadeo sedih karena harus berpisah dengan perempuan yang dia sukai dalam diamnya. Di tengah kegalauan yang menerpa, tiba-tiba terdengar suara keributan di tengah kota. Ternyata keributan tersebut berasal dari Grosso dan manajernya yang kembali datang ke kota itu setelah beberapa tahun. Kini Grosso sendiri sudah menjadi bintang sepak bola profesional yang sangat terkenal. Bahkan tanpa penduduk ketahui, ia telah membeli kota itu dan berniat menjadikannya sebagai stadion sepak bola. Tanpa basa-basi, ia pun langsung memerintahkan bawahannya untuk memulai pembangunan. Dan hal yang pertama dia lakukan adalah meratakan bar tempat Amadeo bekerja. Lantaran dia masih menyimpan dendam pada Amadeo yang mengalahkannya di permainan football. Gak cuma ngancurin bar, Grosso juga menculik Laura. Semua itu dia lakukan agar Amadeo merasakan kesedihan mendalam. Apa yang baru saja dilakukan Grosso benar-benar membuat Amadeo sedih. Selain kehilangan bar tempat ia tumbuh, ia juga kehilangan perempuan yang begitu ia cintai. Bahkan di tengah kesedihan mendalam itu, ia tak mampu membendung air matanya. Amadeo! Tada! Secara mengejutkan, tetesan air mata Amadeo membuat salah satu pemain football yang bernama Kapi menjadi hidup. Bahkan Kapi memberi Amadeo semangat untuk tidak larut dalam kesedihan dan memintanya bangkit untuk mengubah keadaan yang terjadi. Kini keduanya pun langsung bergerak menuju tempat pembuangan sampah untuk mengumpulkan para pemain football demi memuluskan rencana mereka menyelamatkan Laura. Setibanya di sana mereka sangat kesulitan nih karena pembuangan sampah itu ternyata pembuangan akhir yang berisi tumpukan sampah yang super duper banyak. Sedangkan mereka harus mencari pemain football yang ukurannya kecil banget. Ternyata bukan cuma Kapi aja yang hidup, tapi seluruh pemain football pun juga mendapatkan keajaiban itu. Namun saat ini mereka semua harus berhadapan dengan gerombolan tikus kantor. Tikus god maksudnya. Sementara para pemain football sibuk menyelamatkan diri, Amadeo berusaha keras mengambil alih meja footballnya dari tangan manajer Grosso. Ia menggunakan bulldozer demi bisa menggagalkan rencana si manajer. Meski berhasil mengusirnya, meja tersebut berhasil dibawa oleh bawahannya. Bahkan salah satu pemain football yang berniat mengejarnya pun malah terbawa oleh manajer dan anak buahnya.
Tanpa pikir panjang, Amadeo dan yang lainnya pun segera mengejar. Hingga tibalah mereka semua di sebuah pasar malam. Ternyata di pasar malam itu merupakan tempat di mana semua pemain futsal berada. Ada yang dijadikan sasaran bidikan dalam permainan menembak, boneka untuk pertunjukan, bahkan pajangan roller coaster. Malpa, ¿qué te hicieron? Gak cuma nyelamatin rekan timnya, Kapi juga berusaha nyelamatin musuh-musuhnya di meja futsal. Tetapi sebelum hal itu terjadi, si manajer kembali datang. Rupanya alasan si manajer mencari meja futsal itu karena perintah dari Grosso. Sebab kekalahan satu-satunya di hidup dia adalah kalah dari Amadeo dalam permainan futsal. Grosso beranggapan kalau seluruh pemain futsal berwarna merah lah penyebab dari kekalahannya. Lalu meskipun berhasil menyelamatkan sebagian besar pemain futsal, Amadeo sama sekali gak ngerasa bahagia. Lantaran ia begitu khawatir dengan kondisi Laura yang diculik oleh Grosso. Melihat kesedihan di wajah Amadeo, para pemain futsal pun sepakat membantu dirinya menyelamatkan Laura. Mereka semua pun diam-diam menyelinap sebagai supir si manajer. Setibanya di rumah Grosso, Amadeo dan kawan-kawan pun segera memantau keadaan. Dirasa cukup aman, mereka semua pun langsung mendobrak salah satu kaca rumah tersebut. ¿Pero qué hacen? ¡Pero no! Setelah berhasil, Amadeo pun langsung menyelamatkan Laura. Awalnya dia kesulitan menghadapi Grosso, tapi karena kecerobohan dari Grosso sendiri, dia berhasil menyelamatkan Laura. Walaupun mereka semua harus berjibaku menyelamatkan diri dari spesies uji cobaan Grosso yang gak sengaja lepas dan bikin kekacauan besar. Meski berhasil menyelamatkan Laura, Grosso gak ngebiarin Amadeo lolos gitu aja. Di depan para warga dan wartawan, Bukem yang udah jadi rekem atau remaja kematian ini malah playing victim. Dia nyalahin Amadeo atas semua kejadian yang menimpanya. Gak terima dijadiin kambing hitam, Amadeo pun menantang Grosso untuk bermain futsal di depan warga kota. Kalau Grosso kalah, dia harus bersihin nama Amadeo dan berhentiin proyek pembangunan stadion di kota itu. Sadar dirinya gak akan menang lawan Amadeo yang merupakan orang paling jago di permainan futsal, Grosso malah nantang Amadeo melakukan permainan sepak bola asli. Walaupun Amadeo nggak punya skill di permainan bola, dia tetap terima tantangan dari Grosso karena muak selalu dibilang pengecut. Kini, Amadeo pun langsung merekrut anggota timnya. Nos falta un jugador y no hay más hombres en el pueblo. Hari pertandingan pun tiba. Stadion megah itu dipenuhi lautan manusia yang ingin menyaksikan pertandingan bola terlucu sedunia. Gimana enggak, tim Grosso berisi pemain profesional yang udah malang melintang di dunia sepak bola. Jadi jangan ditanya lagi lah kualitasnya. Sementara tim Amadeo berisi orang-orang amatir yang merupakan warga kota. Mulai dari pendeta, maling, gelandangan, pemilik bar, bocah poni miring, bahkan kakek-kakek tua. Tentu aja perbedaan yang super duper jauh di antara mereka bikin Grosso dengan mudah mencetak angka di menit-menit awal pertandingan. Menit demi menit pun terlewati, Grosso dan timnya memegang kendali penuh atas jalannya pertandingan, bahkan menciptakan 1 gol tambahan. Kapi dan para pemain futsal yang merasa kesal tim Amadeo dipermalukan pun memutuskan untuk membantu mereka. Bantuan dari Kapi dan kawan-kawan pun berhasil mengubah jalannya pertandingan. Dari yang awalnya didominasi oleh tim Grosso, kini Amadeo dan kawan-kawan mengambil alih jalannya pertandingan. Bahkan bantuan dari mereka berhasil membuat tim Amadeo memperkecil ketertinggalan lewat gol yang dicetak Amadeo. Mengetahui timnya dibantu, Amadeo meminta Kapi untuk tidak ikut campur dan menonton dari pinggir lapangan saja. Sebab ia menginginkan pertandingan yang adil. Walaupun sadar pertandingan ini sulit dimenangkan, bagaimanapun ia dan timnya akan berjuang sekeras mungkin untuk memenangkan pertandingan ini demi merebut kembali kotanya. Melihat tekad kuat Amadeo, Kapi pun menuruti permintaannya dan langsung menyuruh rekan-rekannya mundur.
Kini di sisa-sisa waktu, tim Amadeo pun menunjukkan apa arti dari sebuah tekad. Sayang, di detik-detik akhir pertandingan, tim Amadeo harus menerima pukulan telak yang menyakitkan. Tatkala Grosso berhasil menciptakan gol tambahan yang sekaligus menjadi gol terakhir di pertandingan itu. Saat peluit panjang berbunyi, seisi stadion langsung bergemuruh memberikan sorak-sorai dan tepuk tangan. Gemuruh itu bukan untuk Grosso sang pemenang pertandingan. Gemuruh itu ditujukan untuk Amadeo dan rekan-rekannya yang sedang terbaring lelah di atas lapangan. Tim Amadeo memang kalah di pertandingan itu, tapi tim Amadeo menjadi pemenang sejati di hati para penonton. Sebuah tim kecil yang berisi orang-orang amatir, tapi mampu bertarung dengan hati dan kejujuran yang luar biasa hingga detik terakhir. Meskipun kalah di papan skor, Amadeo dan timnya pulang dengan kepala tegak, membawa kembali kehormatan atas nama kotanya.